Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat siang, sore, dan dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi dengan saya Irfan. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya sudah memberikan ini handout ke Bapak dan Ibu. Ya, tapi di sini masih ada kesalahan, Nanti kita koreksi di sini ya. Pas saya lihat-lihat lagi, waduh banyak koreksi memang. Mungkin pada saat membuat handoutnya mungkin buru-buru atau bagaimana. Saya mohon maaf ya. Nanti kita koreksi sama-sama di sini. Ya. Nah, tapi kesalahannya nggak terlalu banyak lah di akhir kesalahannya, bukan di awal. Ya. Kita lihat. Ini ada beban merata. Ya. Pada konstruksi kayu. Kayunya kelas 2. Ini semua. Nah, kita dibatasi oleh tegangan izin. Tegangan izin kita adalah L/300. Kalau kita masukkan 5/3 cm. Jadi lendutan yang boleh diizinkan adalah 5/3 cm. Ya, itu yang boleh. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Nah, ya, jadi diizin. Kenapa tidak boleh melebihi? Mungkin nanti kalau terlalu lembut sekali, berarti kalau ada mobil dia akan atapnya mungkin kena, ya mungkin itu. Mungkin juga karena pengaruh-pengaruh apa supaya dia lebih tinggi lagi supaya nggak terlalu banyak lendutan. Berpengaruh juga karena lendutan itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang tadi udah kan beban terpusat, sekarang beban merata. Nah, kita mencari ininya apa? Berapa lendutan yang terjadi? Kalau lendutan yang diizinkan kita udah dapat sekian senti. Nah, lendutan terjadi seperti apa? Nah, kembali lagi kita ke Mektek ya. Nah, kembali lagi kita lihat. Ya, ini kalau dia beban merata seperti ini, kita tahu ya, untuk mencari RA-nya, mencari RB-nya kan gampang. Ya. Ya, kenapa? Karena dia simetris, beban meratanya penuh. Kalau beban meratanya nggak penuh ya agak susah. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ini adalah R-nya. Ya. R-nya itu adalah 1 dikali 5 berarti adalah 5 kg. Ya. Satunya adalah kilogram per cm pangkat 1. Ingat, ini kan Q-nya itu kan adalah 0,1 ton per meter pangkat 1. Kita ubah ke kilogram. Berarti 0,1 dikali 100 kg dibagi 100 cm. Ya. Ini kita coret berarti ini ada 0 berarti 1 kg per cm ya. Ya kan? Nah. Ya. Nah, berarti ini tuh adalah reaksinya. Atau kita ubah ke Q saja. Ya. Kita ubah. Berarti ini kan sama dengan sebenarnya Q kali L. Berarti ini adalah setengah QL. Ini juga sama. Setengah QL. Supaya gampang aja kita kali Q kali L ya. Tapi kalau kita masukin angkanya 5 kg ya. Nah, ternyata bidang momennya Bapak dan Ibu tahu kan? Nah, jadi momen di T itu adalah setengah QL ini dikali setengah L, ya kan? Ya kan? Dikurangin, ingat ini adalah total kan, seluruhnya. Tapi kalau dia cuma setengahnya, perhatikan, berarti ini kan Q dikali setengah L, ya kan? Nah, dari sini ke sini adalah setengah dikali
setengah L. Kenapa setengah L? Kan dari sini setengah L. L per 2. Berarti ini adalah 1/4 L. Ya. Ya. Berarti kita tahu ininya adalah Q per 2L dikali L per 4. Sama dengan, kita tahu, ya, langsung saja adalah Q L kuadrat per 8. Oh, berarti apa? Momennya adalah seperti ini. Nah, ini terlalu mepet ya. Kita hapus saja supaya bapak-bapak dan ibu mengerti ya. Kita agak mepet nih, supaya bagus. Kita lihat, tolong bapak ibu perhatikan. Ini berarti bidang momennya seperti ini. Kenapa melengkung? Ya, bapak dan ibu kan sudah tahu. Karena dia beban merata, pasti melengkung. Ya. Apa buktinya melengkung? Dia adalah persamaan X kuadrat. Ya. Berarti, ya, berarti di sini adalah 1/8 L kuadrat. Ini adalah bidang momennya. Nah, karena kita mau mencari lendutan yang terjadi itu berapa, bidang momen ini kita jadikan beban. Ya. Bidang momen ini kita jadikan beban. Pada saat kita jadikan beban, maka ini kita bagikan EI. Ya, jadi kan? Jadi 1/8 QL kuadrat per EI. Nah, kita lihat. Ini A, ini B. Ya. Yang ini, perhatikan. Ini tuh momen X. Kenapa? Karena jaraknya X. Kita misalkan X. Ini persamaannya adalah QL per 2 dikali X. Nih. Ya kan? Ya. Dikurang setengah Q. Nih, kita lihat. Ini kan, ini adalah Q kali X. Betul nggak? Ya. Ya. Q kali X, perhatikan. Jarak ini X, ya. Q kali X, tapi titik berat jarak ini ke sini adalah X per 2. X per 2. Ini persamaannya. Makanya X pangkat 2 dia melengkung. Nah, dalam mencari ini kita harus cari dulu luasnya. Kita sebut saja luasnya itu R1 aksen. Berarti R1 aksen itu adalah luasnya integral 0 sampai L. Ini 0 sampai L kan? Ini kan L. Ya. Perhatikan, Anda pahami ini ya. Tolong pelan-pelan ya. Persamaannya ini adalah tadi QL per 2, ini RA-nya dikali X dikurangin setengah Q X kuadrat, ya kan? Ini berarti QL per 2 X dikurangin setengah Q X pangkat 2. Nah, perhatikan, untuk mencari luasnya ini adalah kok pakai integral, yang nggak ada lagi kecuali kita menggunakan tabel. Nanti tabel saya berikan juga ya. Nah, ini untuk ya kita tambah ilmu saja lah integral. Karena dia bukan istilahnya persegi. Kalau persegi kan gampang kayak
persegi, sisi kali sisi, persegi panjang, panjang kali lebar. Ini enggak, karena dia persamaan berarti pakai integral. Nah, ininya kita keluarkan saja. QL per 2 ya dikali setengah, ini turun integral kan, berarti X pangkat 2 batasnya itu adalah 0 sampai L dikurangin setengah I 1/3 X pangkat 3 0 sampai L ya. Ya. Nah, kita masukkan. Memang ini agak lama supaya saya bimbing ya. Berarti ini adalah QL per 2 setengah L pangkat 2 dikurangin 1/6 Q L pangkat 3. Kenapa? Ini kan L dikurang 0 jadi tetap L kan. Nah, berarti ini adalah langsung saja 1/12 Q L pangkat 3. Ini luasnya ya. Jadi luas ini adalah 1/12 QL pangkat 3. Karena luasnya simetris ya, simetris itu artinya kiri kanan sama, maka RA aksennya ini adalah dibagi itu, berarti ya dibagi itu berarti kalau dibagi 2 berarti ini adalah L pangkat 3 per 24 EI. Ini juga sama kan, saya bilang simetris kan. RB aksen ini adalah L pangkat 3 per 24 EI. Perhatikan ya. Nah, perhatikan ini semua berarti dari sini kita jadikan bidang momen. Bidang momen kita akan jadikan beban. Pada saat kita jadikan beban, kita dibagikan EI. Ya. Nah, kenapa? Karena teorinya seperti itu. Ya. Jadi beban merata, kita buat dulu bidang momen. Bidang momennya kita jadikan beban. Nah, pada saat kita jadikan beban, itu wajib dibagi EI. Kenapa? Karena aturan itu apa? Hasil kajian dari lab-labnya mekanika teknik seperti itu. Nah, kita ikutin saja, kita tinggal pakai ya gitu. Nah, sekarang ini sudah semua ya. Nah, kita lihat di sini, berarti ini beban kan. Nah, kita mencari lanjutan di sini, tapi kita harus cari dulu ini berapa ininya, R2 nya, R2 aksen. Jadi R2 aksen jelas ini sama dengan Q L pangkat 3 per EI 24 ya. Kenapa? Karena kan ini RA nya sekian, RB nya sekian, pasti sama kan. Sedangkan R2 sama R3 ini, R2 ditambah R3 sama dengan R1 aksen, sama aja ya. Nah, kita ini ya. Untuk mempermudah ini, kita ubah dulu ini aja supaya gampang ya. Kita ubah dulu nih. Karena ini sudah numpuk-numpuk ya, mungkin Bapak dan Ibu bingung. Ini bidang momennya, perhatikan yang ini. Kita ambil yang setengah ini dulu ya, yang setengah ini. Ininya adalah 1/8 Q L pangkat 2 per EI ya. Di sini adalah R2 aksen. Ini adalah QL pangkat 3 per EI 24.
ya. Ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah RA aksen, ini adalah QL pangkat 3/24 TI, perhatikan. Nah, ini tabel ini, di tabel titik ini kan titik berat kan, kayak tadi juga. Ini titik beratnya ini ke tengah-tengah untuk mencari resultantenya. Ini juga sama, ini kan beban juga kan. Nah, ini adalah 3/8 dikali L/2. Yang ini adalah 5/8 L/2. Kenapa L/2? Kan dia tengah-tengah. Di sini L/2, di sini L/2. Ya. Ya, perhatikan. Nah, ininya, perhatikan, ininya semua. Ini itu adalah L/2. Nah, sekarang kita mencari lendutan di T. Berapa? Dengan beban merata. Nah, ini memang gini. Berarti momen di T sama dengan lendutan T. Adanya lendutan yang terjadi di titik tengah, ya. Ya. Ini sama dengan RA aksen dikali L/2. Nih. Dikurangin R2 aksen dikali 3/8 L/2, ya. Nih. Nah. Kan? Ini sama dengan, ya. Kita langsung saja. IL pangkat 3/24 TI dikali L/2 dikurangin IL pangkat 3/24 TI dikali 3/8 L/2, ya. Nah, ini kita kesinikan Q L pangkat 3/24 TI ini kita ubah 8/16 L, kan 8/16 sama dengan setengah kan, dikurangin nih 3/16 L, berarti ini sama dengan 5 QL pangkat 4/384 EI. Nah, berarti untuk beban merata, perhatikan, untuk beban merata besar lendutan yang terjadi adalah ini. Yang terjadi, ya, perhatikan, lendutan yang terjadi. Nah, ini rumus. Nanti Bapak dari dapatkan juga sama, ini kan ini mekanika teknik, ya. Nah, jadi saya juga masukin dulu mekanika teknik, tapi ya mungkin agak sepintas, ya. Nanti di handout juga sudah jelas, ya. Ya, agak detail lah. Mungkin saya agak dilewat-lewat, ya. Karena detailnya pas ini, ya, di handout saja nanti Bapak baca. Nah, sekarang lendutan yang terjadi adalah sekian ini, apa? 5 QL pangkat 4/384 EI. Itu lendutan yang terjadi pada beban merata. Nah, sekarang kita lihat. Kita dibatasi oleh tegangan lendutan izin. Nah, berarti lendutan izinnya yang terjadi itu adalah 5/3 sama dengan ini lendutan izin. Ini lendutan yang terjadi adalah 5 QL pangkat 4 dibagi 384 EI. I-nya itu adalah 1/12 B 2B pangkat 3. Perhatikan. Karena I itu adalah 1/12 B H pangkat 3. Ya. Kenapa? Karena dia bentuknya seperti ini, ya. Perhatikan. Ini B, ini H. Nah, kebetulan H-nya adalah
2B. Nah, ya. Kita masukin semua. 5/3 sama dengan 5/384. Q-nya 1, L-nya 500 pangkat 4 dibagi E-nya itu adalah 100. I-nya adalah 1/12. B dikali 8, B pangkat 3. Perhatikan. Ya. Ini 8-nya dari mana? 2 pangkat 3. Oke. Ya. Ini kita kesinikan semua supaya gampang. 5/3 dikali 384 dikali 100.000 dibagi 1 dikali 500. Ini 5/4 ya. 500 supaya mudah saja. Kita kali lagi, kali 500 supaya mudah saja. Supaya kita bisa saling menghilangkan. Ya. Sama dengan ini kita ubah saja. Kita kesinikan ya. Jadi kita balikin. Ini 8/12 sama dengan 1/B pangkat 4. Perhatikan, di handout ini pangkat 3. Mohon maaf ya, saya salah ya. Tadi pas saya lihat lagi, ada kesalahan ya. Tolong ini pangkat 4 ya, bukan pangkat 3. Di LSM, di Learning System Management ya, itu saya pangkat 3, salah. Harus pangkat 4 ya. Ini saya udah ubah pangkat 4. Nah. Perhatikan, didapat 0,0001365. Perhatikan, sama dengan 1/B pangkat 4. Berarti B pangkat 4 itu sama dengan 7.324,2187. Nah, supaya B pangkat 1 kita kalikan saja 1/4. Jadi B sama dengan 7.324,218 sepangkat 4 didapat 9,25. Berarti kita dorong ke atas 10 cm. Berarti ya, penampangnya itu, penampang kayunya itu, B-nya itu adalah 10 cm. H-nya itu kan 2 kali B, berarti 20 cm. Jadi Bapak dan Ibu beli kayu ya, lebarnya 10, tingginya 20 cm. Karena apa? Kalau beli seperti ini tidak akan melebihi 5/3 cm. Kita buktikan. Nah, sekarang kita buktikan. Kita menggunakan ini. Apa yang terjadi? Ya. Kita tahu. Perhatikan. Tolong kita tahu ya. Ini lendutan yang terjadi itu adalah 5/384 L pangkat 4 per EI. Nah, kita lihat 5 itunya 1, Q-nya ininya 500 pangkat 4 dibagi 384 dikali 100.000. Nah, I-nya itu kan 1/12, 1/12. B-nya itu berapa? Nih, 10 cm. H-nya berapa? 20 cm pangkat 3. Didapat ya. Kita masukin, didapat 1,22 cm.
Jadi perhatikan lagi, dengan profil 10 cm, B-nya itu 10 cm, lebarnya, tingginya 20 cm, lendutan yang terjadi, nih lendutan yang terjadi, ya, ini 1,2 cm. Nah, kita lihat. Jadi, lendutan yang terjadi itu adalah 1,2 cm. Ini lebih kecil daripada lendutan izin, yaitu 5/3 cm. 5/3 cm berapa? 1,667 cm. Berarti tidak melebihi yang diizinkan. Yang diizinkan adalah 1,667 cm. Yang terjadi di lapangan adalah 1,22 meter. Berarti dengan profil ini kita aman menggunakannya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu ya. Untuk menjelang UAS, tolong Anda kuasai ini ya. Nanti UAS itu adalah dibatasi dengan tegangan lentur, dibatasi juga dengan lendutan. Itu saja. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Sekali lagi, tolong B pangkat 3-nya diubah ke pangkat 4 ya. Saya sudah sampaikan tadi ya di sini. Tolong. Berarti yang saya sampaikan ke LSM itu ada kesalahannya. Mohon koreksinya ya. Sudah saya koreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.